Eh, Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman di sini ya. Jadi bukan mengajari bapak-bapak di sini. Saya tahu bahwa bapak di sini mungkin juga sudah apa ya, para praktisi di bidangnya masing-masing. Tentu juga punya kemampuan dan keahliannya masing-masing. Tetapi saya di sini ingin mencoba untuk menyampaikan atau berbagi apa yang biasa saya kerjakan sehari-hari di sini di Bani, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tadi Pak Muji udah apa ya, kasih kasih semacam eh, biar para pesertanya nih bergairah gitu ya, dikasih nilai gitu ya. Tapi saya mau tunjukkan lagi, tidak hanya sebatas itu, tetapi sekarang memang kemampuan atau skill atau wawasan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu adalah sesuatu yang sudah boleh dikatakan wajib untuk diketahui, khususnya bagi para pelaku bisnis ya. Di sini kan kalau nggak salah kan para pelaku pengadaan barang dan jasa yang otomatis juga bersinggungan dengan hal-hal bisnis seperti itu. Bisnis di sini kan dalam arti juga berhubungan antara swasta dengan pemerintah ataupun swasta dengan BUMN atau BUMN dengan pemerintah, apapun itu. Dan ini merupakan suatu hal yang boleh dibilang salah satu ekosistem dari bisnis, Pak. Bapak ibu-ibu di sini. Jadi kita penyelesaian sengketa itu kadang kadang kita suka melupakan itu. Pada saat kita kontrak kan kita signing aja, yang penting skopnya kita sudah tahu, harganya saya dibayar berapa. Tetapi kita kurang begitu apa namanya perhatian terhadap isi-isi kontrak lainnya, apalagi mengenai sengketanya, penyelesaian sengketanya. Kita baru tergagap-gagap, baru terkaget-kaget, manakala udah terjadi sengketa. Kita baru baca, ini ternyata sengketanya ke arbitrase. Arbitrase itu gimana ya? Nah, kita baru belajar di situ kan sudah kewalahan tuh. Tetapi saya selalu bilang di sini bahwa walaupun sengketa itu munculnya di hilir, tetapi ini harus sudah dipahaminya di hulu, Pak. Nggak bisa kita bicaranya di hilir saja. Karena nanti kita berbicara sengketa itu tergantung klausula penyelesaian sengketanya. Jadi harus sudah difikirkannya di depan. Dan itu resiko-resikonya harus kita kita hadapi di depan. Jangan di belakang baru kita bicara, oh ini ternyata arbitrase, oh ternyata pengadilan, ternyata musyawarah, ternyata mediasi, baru seperti itu. Tidak, tetapi kita harus coba bicara ini di depan. Nah, kita berbicara sengketa. Jadi sengketa itu dia realita kehidupan. Kita nggak perlu lagi namanya tabu terhadap sengketa. Dalam kehidupan apapun kita selalu terancam atau terintai oleh adanya potensi sengketa. Bahkan kita dalam kehidupan keluarga, dalam kita bekerja pun terjadi sengketa. Apalagi kita berbicaranya dalam ranah bisnis. Tentu setiap orang kan punya kepentingannya masing-masing, mengejar kepentingannya masing-masing. Sehingga seringkali terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Maka terjadilah sengketa. Nah, kita nggak perlu tabu terhadap sengketa itu, karena itu memang realita kehidupan. Yang perlu kita lakukan ya tadi yang saya bilang, bahwa kita harus tahu kemana kalau ada sengketa ini kita akan selesaikan. Jadi sengketa jangan didiemin aja nih. Ini beberapa kasus yang saya lihat pun, kadang sengketa itu tertumpuk, didiamkan. Loss-nya itu jadi lebih besar, Pak. Loss-nya jadi lebih besar. Terkadang kan kita ada sengketa kemudian diajukan katakanlah oleh kontraktor gitu ya, kepada ownernya misalnya pemerintahan, kemudian ketumpuk kemudian lupa untuk dibicarakan, lupa untuk direspon. Ketumpuk lama, loss-nya jadi semakin besar. Jadi seharusnya dia bisa apa namanya menyelesaikan itu dengan benar, sehingga kalaupun ada kerugian ya bisa tercover dengan sedikit kerugiannya. Tetapi dengan kita menunda-nunda menyelesaikan sengketa, jadi bom waktu. Begitu lama kita selesaikannya, pasti akan loss-nya semakin besar. Dua pihak deh, loss-nya pasti akan semakin besar. Nggak hanya yang diklaim. Yang mengklaim pun loss-nya semakin besar, karena dia mungkin cash flow-nya jadi terganggu dan sebagainya. Jadi memang kalau ada sengketa itu kita nggak perlu tabu, tetapi kita harus bagaimana menyelesaikannya dengan benar, dengan baik. Sehingga kalaupun ada loss, ya kita bisa meminimalisir loss-nya. Nah, kalau kita berbicara penyelesaian sengketa, itu secara umum saya suka membaginya dua. Jadi ada yang non-adjudikatif, kemudian ada yang adjudikatif. Kalau non-adjudikatif ini kalau kita bangsa Indonesia suka bicara musyawarah. Musyawarah. Itu bahasanya kita sudah tahu dari zaman dulu musyawarah ini. Bahkan ini menjadi salah satu sendi penyelesaian sengketa di Indonesia, musyawarah mufakat ini.
Cuman memang belakangan kita mulai menjadi legalistik, kemudian kita menjadi terlalu litigation minded gitu ya, selalu ke pengadilan. Bahkan kalau ke pengadilan pun saya berani jamin 90% lebih gitu ya, bahkan hampir 95% pasti nggak berhenti di tingkat 1. Kalau saya mengajukan sesuatu ke pengadilan, pasti akan sampai ke Mahkamah Agung. Jadi selalu ada tingkat, padahal kan nggak harus seperti itu. Kalau di tingkat 1 saya sudah cukup puas, ya sudah gitu ya. Tetapi tidak. Realitasnya adalah semua yang ada di pengadilan tingkat 1, di PN, pasti akan ke Mahkamah Agung. Makanya saya pernah riset kalau nggak salah sebelum pandemi gitu ya, tahun sekitar 2019 atau 2018, itu Mahkamah Agung setiap tahun menerima 20.000 perkara. 20.000 perkara yang dibawa ke Mahkamah Agung. Itu akibat dari PN pasti sampai ke Mahkamah Agung. 20.000 perkara, sementara Hakim Agungnya hanya sekitar pada saat itu 43-an. Bayangkan, apakah mereka tidak overload? Sehingga wajar kalau misalnya ternyata lama sampai lagi ke kita pada saat kita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Belum lagi ada upaya luar biasa, peninjauan kembali. Nah inilah hal-hal yang menimbulkan sebetulnya reaksi untuk ada suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kembali ke tadi non-adjudikatif dan adjudikatif. Non-adjudikatif itu musyawarah. Kalau di Undang-Undang 30-nya disebutkan bahwa non-adjudikatif atau musyawarah ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dan itu disebutkan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Saya hanya ambil 3 yang populer, pasti kenal lah, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Jadi kalau negosiasi itu sengketanya diselesaikan 2 pihaknya langsung. Jadi pihak A dan pihak B bersengketa, kemudian mereka bertemu, mereka urun rembuk, menyelesaikan sengketanya sendiri, tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Mereka menyelesaikan sengketanya sendiri saja. Kemudian kalau mediasi, ya sebetulnya negosiasi juga. Tetapi negosiasinya dipandu oleh pihak ketiga yang memfasilitasi proses negosiasinya oleh seorang mediator. Konsiliasi mirip-mirip dengan mediasi, hanya bedanya di pihak ketiganya. Jadi kalau mediator itu dia pasif, dia nggak boleh memberikan saran-saran, masukan-masukan, proposal perdamaian, nggak boleh. Dia hanya betul-betul menjembatani proses negosiasi di antara para pihak saja. Sementara konsiliator sifatnya aktif, dia boleh kasih yang tadi, kasih masukan-masukan, kasih proposal perdamaian dan sejenisnya. Tetapi subjek itu penerimaan dari para pihaknya. Jadi bukan diputuskan oleh pihak ketiganya. Maka kalau diambil kesimpulannya, kalau non-adjudikatif, kalaupun ternyata ada pihak ketiga yang incas di dalamnya, tetapi pihak ketiga nggak punya kewenangan memutus. Itu intinya dari penyelesaian sengketa non-adjudikatif. Semua putusan ada di tangan para pihaknya. Sehingga produk akhirnya adalah kesepakatan perdamaian. Itulah non-adjudikatif. Nah kalau adjudikatif sudah pasti ada pihak ketiganya. Sudah pasti ada. Dan pihak ketiganya punya kewenangan untuk memutus. Kita semua tahu lah, tadi saya sudah sebutkan juga pengadilan, itu sistem adjudikatif. Itu adjudikatif yang diselenggarakan oleh negara. Ada berbagai tingkatannya tadi saya sampaikan. Tetapi kemudian dalam perkembangannya itu muncul suatu penyelesaian sengketa adjudikatif di luar pengadilan, yaitu arbitrase ini. Jadi arbitrase juga punya kewenangan adjudikatif layaknya pengadilan. Sama. Tetapi nafas yang digunakannya adalah nafas-nafas musyawarah non-adjudikatif tadi. Itulah arbitrase. Tetapi putusannya karena dia punya kewenangan adjudikatif sama dengan pengadilan. Punya kekuatan yang sama dengan pengadilan. Sehingga kalau kita berbicaranya kontrak nih Pak. Kalau kita berbicaranya kontrak, maka kita harus lihat. Ini yang tadi saya sebut, kita harus tahu di hilirnya, di hulunya. Tidak hanya pada saat di hilir. Jadi pada saat kita merumuskan kontrak, kita betul-betul harus pilih yang adjudikatifnya yang terpenting. Atau kalau tidak usah dipilih sama sekali. Jadi jangan sampai adjudikatif ini muncul berdua. Jangan sampai kejadian seperti itu. Maka sengketanya akan susah untuk diselesaikan. Karena arbitrase dan pengadilan itu setingkat. Setingkat dalam arti prosesnya. Jadi nggak boleh, saya memilih kalau ada sengketa, maka sengketanya akan diselesaikan melalui arbitrase dan pengadilan. Nggak boleh. Arbitrase atau pengadilan, nggak boleh. Atau berjenjang, arbitrase kalau tidak selesai maka ke pengadilan. Itu juga nggak boleh, karena ini setingkat.
tingkat. Jadi betul-betul harus dipilih salah satu. Kalau enggak, ya nggak usah dipilih sekalian, maka langsung otomatis ke pengadilan. Karena pengadilan itu otomatisnya apa? Otomatisnya kalau kita nggak pilih, maka ke pengadilan. Tetapi kalau kita pilih, misalnya arbitrase, maka meniadakan kewenangannya pengadilan. Nah, yang sering terjadi di lapangannya ya, sering terjadi yang masuk ke beberapa ke BANI gitu ya. Itu seringkali di atas tuh maksudnya di tingkat pusat gitu ya, pemerintahan pusat, itu dia buat suatu template perjanjian. Mungkin entah bagaimana, apakah tidak dikomunikasikan ke tingkat bawahnya, ke tingkat Perda atau ke Pemda atau segala macam. Yang ada mereka hanya plug template itu langsung dijadikan kontraknya. Padahal yang saya baca di klausula penyelesaian sengketanya, itu di situ disebutkan bahwa kalau terjadi sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan ke arbitrase atau pengadilan. Maksud dari pembuat kontrak, template kontraknya suruh dipilih. Karena di bawahnya saya baca lagi, jika yang dipilih adalah arbitrase, maka klausula arbitrase berikut berlaku, baru disebut klausula arbitrasenya. Nah, ini nggak dibaca lagi oleh tataran mungkin di bawahnya, atau mungkin tidak disampaikan dengan baik atau semacamnya. Jadi ya plek begitu aja. Padahal harusnya ya dipilih. Jadi di tataran di bawah ini harus memilih apakah mau ke pengadilan atau ke arbitrase. Hapus salah satunya. Kalau ke pengadilan saja ya sudah, klausul arbitrasenya nggak usah dimasukkan, nggak usah dicantumkan. Tetapi kalau pilih arbitrase, cantumkan klausula sesuai yang diarahkan oleh yang membuat template kontraknya. Nah, ini yang sering terjadi dalam lapangan ya, sehingga kalau ada sengketa susah. Bukan berarti nggak mungkin, tetapi susah. Begitu masuk ke arbitrase, ada pengadilannya, arbitrase nggak mau terima. Begitu ke pengadilan pun ada arbitrasenya, pengadilan nggak mau terima. Jadi membuat bingung para pelaku bisnisnya justru. Gimana dia akan menyelesaikan kontrak. Jadi betul-betul ini harus diperhatikan. Nah, itu yang paling bawah itu saya sebutkan di situ. Jadi ada karakteristiknya. Pertama, kalau kita berbicara partisipasi para pihak, artinya kontrol dari para pihaknya, semakin ke arah negosiasi itu semakin besar kontrol dari para pihaknya. Semakin ke pengadilan tentu semakin kecil. Kita tahu kalau di pengadilan kan ada aturan-aturan baku dan rigid. Dan semuanya tergantung dari pengadilan. Jadi kita nggak punya kontrol apapun. Ikutilah hukum acara itu. Tetapi kalau negosiasi barang tentu kita hanya berdua. Pasti nggak ada intervensi dari pihak lain. Sehingga partisipasi kita sangat besar sekali. Ke mediasi berkurang, ke konsiliasi berkurang, ke arbitrase juga berkurang. Nah, di sini kalau kita bandingkannya arbitrase dengan pengadilan, tentu arbitrase punya kontrol yang lebih tinggi, kontrol dari para pihaknya. Ibaratnya para pihak ingin berarbitrase seperti apapun, ada di tangannya para pihak. Sebetulnya mudah, Pak, kita bicara arbitrase itu. Arbitrase itu prosesnya tergantung keinginan para pihaknya. Jadi kita bisa tailor-made. Sebetulnya mudah kan kita berbicara arbitrase kan. Kalau kita sepakat sesuatu dalam klausula arbitrasenya, maka itulah hukum acara kita. Misalnya arbitrasenya saya mau 3 orang. Cara menunjuknya bagaimana diatur, bahasanya seperti apa, tempatnya di mana, semua diatur di situ, maka itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau enggak tentu ada rules, misalnya terlembaga. Atau ada Undang-Undang 30, karena Undang-Undang 30 juga mengatur mengenai hukum acara, itu yang bisa digunakan oleh para pihak. Tetapi nomor 1 adalah kehendak para pihak yang harus dilihat dalam proses arbitrase. Kemudian berikutnya formalitas. Nah, ini diturunkan dari yang tadi. Tentu saja formalitasnya semakin ke negosiasi semakin rendah. Sementara ke pengadilan itu betul-betul kaku. Jadi saya hanya bandingkan pengadilan dengan arbitrase. Arbitrase pun walaupun ada formalitas. Arbitrase ada formalitas. Jadi lebih tinggi formalitasnya dibandingkan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tentunya. Tetapi tadi saya bilang karena itu tailor-made, tentu formalitasnya juga bisa diatur oleh para pihak. Seperti apa cara berarbitrasenya. Yang terakhir tingkat kecepatan. Tadi juga sudah disampaikan kan ya. Jadi kalau kita bicara tingkat kecepatan, arbitrase itu lebih cepat dari pengadilan karena dia tidak berjenjang. Sebetulnya itu. Jadi arbitrase itu 180 hari dari majelis arbitrase terbentuk maksimal, dia harus sudah diputus. Dan putusannya itu final and binding. Jadi nggak ada naik ke tingkat berikutnya seperti di pengadilan. Kalau di pengadilan itu juga sekarang sebetulnya pengadilan sudah cukup baik. Sudah cukup baik dalam arti tiap jenjang mereka berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam 180 hari per jenjang. Tetapi mereka ada 3 jenjang.
Jadi ada 180 hari dikali 3. 180 hari dikali 3. Belum dari jenjang tingkat 1 ke tingkat 2 itu ada naik turun berkas yang kadang suka susah untuk dimonitornya. Sehingga biasanya selesai sampai tingkat 3 saya Mahkamah Agung itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi kecepatan arbitrase dibandingkan pengadilan itu sebetulnya karena dia tidak berjenjang. Dia tidak berjenjang. Jadi betul-betul begitu dia diputus maka dia final. Dia final. Tidak ada upaya untuk lagi banding ke tingkatan yang lebih tingginya. Nah ini kembali lagi ini semuanya terserah para pihaknya ingin seperti apa. Jadi para pihak betul-betul dalam dunia bisnis, dalam hubungan kontraktual bisnisnya itu betul-betul punya kontrol bagaimana sengketa mereka harus diselesaikan. Mau kemanapun. Kembali lagi saya kasih penegasan satu kali lagi. Untuk arbitrase dan pengadilan betul-betul harus dipilih salah satunya. Saya berkali-kali mengucapkan ini karena itu yang sering terjadi di lapangan. Arbitrase dan pengadilan suka bersama-sama hadir. Itu yang betul-betul nggak boleh. Tetapi kalau ingin dikombinasikan dengan non-adjudikatifnya boleh. Misalnya kalau ada sengketa para pihak mau negosiasi. Negosiasi nggak tercapai para pihak akan bermediasi. Mediasi nggak tercapai baru ke arbitrase misalnya. Itu boleh. Yang nggak boleh adalah arbitrase dan pengadilan. Oke, berikutnya apa itu arbitrase? Sebetulnya banyak ya definisi tentang arbitrase. Tetapi saya lebih suka mengkombinasikan definisi arbitrase ini sebagai suatu sintesis atau penggabungan dari musyawarah dan pengadilan. Jadi kalau tadi disebutkan berbagai macam ada non-adjudikatif dan adjudikatif, sebetulnya kan ada 3 ya. Ada musyawarah, arbitrase, dan pengadilan. Nah, arbitrase ini dia unik, dia suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang punya 2 unsur ini. Punya 2 unsur ini. Kenapa? Karena arbitrase itu punya kewenangan adjudikatif layaknya pengadilan. Berarti dia juga peradilan. Beberapa orang menyebutnya adalah peradilan komersial, peradilan swasta. Kalau pengadilan itu kan state court, peradilan negara gitu ya. Arbitrase adalah peradilan swasta. Dia punya karakteristik peradilan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Nafas-nafas yang digunakannya adalah nafas-nafas musyawarah. Nah ini yang suka ditinggalkan. Maka kalau misalnya kita meninggalkan musyawarahnya, arbitrase itu ya layaknya pengadilan saja. Hanya memindahkan meja pengadilan ke arbitrase. Saya tidak setuju dengan statement itu. Karena ada suatu karakter yang berbeda antara pengadilan dengan arbitrase. Yaitu dalam memutus suatu sengketanya, arbitrase selalu mengedepankan upaya atau nafas-nafas musyawarahnya. Sehingga di dalamnya juga tidak hanya berisi masalah legalistik saja, kadang masalah bisnisnya, kadang masalah teknisnya, semuanya ada dalam lingkup untuk mencari solusi dalam upaya musyawarah tersebut. Jadi saya simpulkan bahwa arbitrase itu dia merupakan proses penyelesaian sengketa adjudikasi yang menggunakan nafas-nafas musyawarah. Atau bisa juga dibalik, dia adalah proses musyawarah yang dilengkapi dengan kewenangan adjudikasi di dalamnya. Itulah arbitrase. Kenapa orang dipilih arbitrase gitu ya? Kenapa orang pilih arbitrase? Ada beberapa karakter unik dari arbitrase. Orang suka menyebutnya kelebihan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu kan tergantung kebutuhan dari para pihaknya. Saya lebih suka menyebutnya dia adalah karakteristik dari arbitrase yang berbeda dengan pengadilan. Pertama, arbitrase itu sifatnya tertutup. Kalau pengadilan itu sifatnya terbuka untuk umum. Jadi kalau dalam masyarakat bisnis itu sangat suka untuk ke arbitrase karena salah satunya ini, tertutup. Sehingga nama baik dari yang bersengketa tersebut tetap terjaga. Kadang para pelaku bisnis nama baik ya di pelaku bisnis itu kadang nilainya lebih besar daripada uang. Karena kalau kita nama baiknya jelek, potensi-potensi untuk ada proyek berikutnya itu bisa hilang. Bahkan mungkin juga kalau di dunia pengadaan barang dan jasa ada yang namanya blacklist gitu ya, blacklist. Dan beberapa itu saya nggak tahu kebenarannya karena saya hanya mendengar dari beberapa yang kemari. Itu bersengketa saja mereka di blacklist sekarang. Bersengketa saja mereka di blacklist. Sehingga memilih arbitrase itu suatu hal yang harusnya menjadi suatu jawaban untuk hal tersebut. Kemudian berikutnya fleksibel. Tadi sudah disampaikan mengenai fleksibilitas dari arbitrase ini. Terserah dari para pihaknya. Semua yang diperjanjikan oleh para pihaknya itu yang akan dilakukan dalam proses arbitrase. Apapun. Cepat juga sudah disampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah diputus oleh ahli. Nah ini diputus oleh ahli. Jadi kalau di pengadilan kita diputusnya oleh ahli hukum.
hakim itu dianggap sebagai ahli hukum. Jadi apapun jenis sengketanya akan diputus oleh ahli hukum. Itu kalau di pengadilan. Tetapi uniknya di arbitrase, ahli ini tidak dibatasi hanya seorang ahli hukum. Ahli apapun. Ahli apapun. Jadi kalau sengketanya misalnya sengketa jasa konstruksi, maka kita juga bisa memilih di samping ahli hukum, juga kita bisa memilih insinyurnya misalnya, engineer untuk duduk di situ. Jadi semua ahli di bidangnya itu bisa menjadi seorang arbiter dalam suatu penyelesaian sengketa. Dan yang uniknya lagi ini dipilihnya oleh para pihak. Kalau di pengadilan kembali kita terima jadi, kita masukin gugatan, kemudian kita akan dikeluarkan SK atau diberitahukan bahwa majelis hakimnya ABC. Tapi kalau di arbitrase enggak, para pihak punya hak untuk memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Jadi ini udah ahli, dipilihnya oleh para pihaknya sendiri. Dipilihnya oleh para pihaknya sendiri. Dan ahlinya apapun itu. Memang kita selalu terngiang dalam benak kita, arbitrase itu adalah proses hukum gitu ya, proses hukum. Padahal nggak hanya itu, karena arbitrase itu kita harus bicara paradigmanya atau mindsetnya itu menyelesaikan masalahnya. Lihatnya ke depan, mencari solusinya. Bukan untuk melihat ke belakang, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus dihukum. Enggak. Tetapi oke, ini sudah ada masalah, bagaimana solusinya terkait masalah ini. Itu sebetulnya yang ingin dicapai dalam proses arbitrase. Makanya tidak hanya ahli hukum yang duduk di situ. Kalau kita berbicara ahli-ahli yang mungkin kompeten di bidangnya itu, di bidangnya dipersengketakan, maka solusi-solusinya akan muncul dari para ahli tersebut. Tentu dikombinasikan dengan solusi-solusi dari para pihaknya untuk dibicarakan bersama mana yang disetujui menjadi suatu solusi. Kemudian yang terakhir adalah arbitrase itu punya karakteristik lintas batas. Lintas batas. Jadi sekarang ini kan kalau kita berbicara komersial, berbicara bisnis, itu sudah menafikan, betul-betul menafikan batas-batas teritori, batas-batas yurisdiksi. Apalagi tadi kalau nggak salah Pak moderator, Pak Beni kan dari Sumbawa gitu Pak ya, itu kan lagi ramai dibangun gitu. Lagi ramai dibangun untuk F1, untuk segala macam. Itu pasti investornya nggak cuma dari Indonesia kan Pak. Pasti ada juga dari luar. Dari luar Indonesia. Nah, arbitrase, kalau pengadilan, putusan pengadilan, itu daya lakunya hanya bisa dilaksanakan di yurisdiksi Indonesia saja. Jadi kalau kita bersengketa di pengadilan, kita nggak bisa mengeksekusinya di Australia, di Hong Kong, di Singapura, nggak bisa, nggak laku. Tetapi kalau arbitrase, itu putusan arbitrase punya daya laku di seluruh negara. Sepanjang negara itu meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dan rasanya sudah 160-an negara meratifikasi itu. Jadi hampir semua negara sudah meratifikasi. Jadi bisa dilaksanakan dimanapun. Sehingga kita nggak perlu khawatir bahwa kita berhubungan dengan orang Hong Kong, berhubungan dengan orang Australia, berhubungan dengan orang Singapura, kemudian ada sengketa, kita tetap bisa melaksanakannya di yurisdiksi mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita bersengketanya misalnya di luar misalnya di SIEK, misalnya di Singapura, atau di ICC di Paris, itu diputus bisa masuk ke Indonesia untuk dilaksanakan. Dan ini pun menarik para investor kan. Investor senang karena dia merasa bahwa dia akan aman untuk berinvestasi di Indonesia. Karena ada sistem arbitrase ini. Nah, itulah beberapa karakteristik dari arbitrase yang membedakannya dengan pengadilan. Berikutnya ada beberapa prinsip yang harus betul-betul diperhatikan dalam proses arbitrase. Jadi arbitrase ini dasarnya itu yang paling bawah, dasarnya, pondasinya itu party otonomi. Jadi kalau dalam hukum kontrak gitu ya, saya sedikit berteori, dalam hukum kontrak itu di samping ada kebebasan berkontrak yang semua sudah tahu, itu ada satu doktrin lagi namanya party otonomi. Jadi kalau doktrin kebebasan berkontrak itu berhubungan dengan bahwa tentang materi perjanjiannya, saya bebas untuk berjanji apapun materinya. Kalau party otonomi ini tentang formalnya, bagaimana perjanjian itu dilaksanakan, menggunakan hukum apa, termasuk bagaimana kalau terjadi sengketa terkait perjanjian itu. Nah, inilah yang mendasari saya mau memilih arbitrase atau pengadilan. Dan tidak hanya di situ, begitu saya pilih arbitrase, parti otonomi tetap melekat. Makanya tadi tailor-made tadi, para pihak tetap boleh memilih bagaimana arbitrase itu dilaksanakan. Jadi ini betul-betul
asas yang paling utamanya, prinsip terdasarnya, paling dasar, paling fundamental dari arbitrase. Kemudian agar arbitrase ini berjalan lancar, kita pun harus perhatikan pilar-pilarnya, prinsip-prinsip lainnya, prinsip pendukungnya. Yang pertama itu ada itikat baik. Ini nomor 1. Pilar yang pertama yang harus dihormati dalam prinsip arbitrase. Karena tanpa adanya prinsip itikat baik, beberapa karakteristik arbitrase yang saya sebut, yang beberapa orang menyebutnya sebagai suatu kelebihan arbitrase, itu bisa menjadi hilang. Bisa menjadi hilang. Katakanlah begini, saya nggak beritikat baik melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Minimal saya harus minta tolong pengadilan untuk eksekusi. Minimal ya, kita belum bicara pembatalan putusan dan segalanya. Tetapi minimal saya harus minta tolong untuk eksekusi. Kalau sudah minta tolong untuk eksekusi di pengadilan, kita tidak itikat baik untuk melaksanakan sukarela, maka pertama kerahasiaannya sudah terbuka di pengadilan. Kemudian eksekusi di pengadilan juga tidak membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Maka kecepatan dari proses arbitrase juga menghilang. Jadi betul-betul itikat baik ini harus menjadi salah satu pilar yang bisa menjadikan arbitrase efektif. Kemudian yang berikutnya ada namanya fakta sunt servanda, bahwa janji itu harus ditepati. Nah ini pun juga sebetulnya berkait juga dengan itikat baik. Terkadang dalam perjanjian arbitrasinya sudah disebutkan, di dalam perjanjian penyelesaian sengketanya telah disebutkan, para pihak akan berarbitrase, berarti meniadakan kewenangan pengadilan. Kemudian pada saat terjadi sengketa, tetap saja dia masukkannya ke pengadilan. Pengadilan pasti akan meng-NO gitu. Tetapi kan itu butuh proses, karena hakim dilarang menolak suatu perkara. Itu kan doktrinnya. Sehingga diterima dulu, kemudian walaupun pada akhirnya dia akan di-NO. Sudah di-NO pun dia akan naik banding, naik kasasi, yang akhirnya akan di-NO juga sampai inkrah. Kemudian baru ke arbitrase. Memang pada akhirnya ke arbitrase, tetapi langkah untuk menuju ke arbitrasenya itu kan menjadi lama. Mungkin harus sampai 1-2 tahun dulu dia bergumul dengan pengadilannya, baru ke arbitrase. Jadi saya sudah berjanji akan berarbitrase, maka langsung laksanakan arbitrase kalau terjadi suatu sengketa. Dan kalau sudah diputus, putusan itu adalah hasil kesepakatan saya. Walaupun diputus oleh pihak ketiga, tetapi kewenangan pihak ketiga itu, si arbiter itu muncul dari kesepakatan saya. Jadi melaksanakan putusan arbitrase itu melaksanakan janji saya. Jadi betul-betul harus dilaksanakan, kembali lagi kita terkait dengan itikat baik secara sukarela. Jangan sampai harus dieksekusi segala macam. Walaupun memang itu bisa dilakukan itu. Tetapi dasarnya harus dilaksanakan secara sukarela. Berikutnya ada prinsip kompetens. Jadi dalam proses arbitrase, kalau misalnya terjadi dalam proses arbitrase itu, arbiternya di-challenge atau dinyatakan tidak punya kewenangan, dieksepsi kompetensi absolut gitu ya bahasa orang hukumnya, maka arbiter itu berdasarkan prinsip kompetens, dia punya kewenangan untuk menentukan sendiri apakah dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut. Jadi betul-betul ada di tangan arbiternya. Yang terakhir musyawarah. Tadi saya sebutkan ini betul-betul poin utama dari arbitrase. Musyawarah ini. Mungkin teman-teman di sini juga pernah dengar kan arbitrase itu win-win solution gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya boleh menyampaikan di sini, win-win solution yang sejati itu adanya di musyawarah. Adjudikasi, walaupun kita berbicara arbitrase, itu mungkin hanya bisa mendekati win-win solution. Bagaimanapun diputus oleh pihak ketiga, ada kemungkinan salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihaknya tidak setuju dengan putusan itu. Tetapi kalau musyawarah itu sudah pasti win-win. Walaupun misalnya hasilnya adalah lose-lose karena saling mengalah, tetapi tetap win-win karena everybody happy. Itulah win-win solution yang sejati. Jadi kalau misalnya arbitrase itu mencapai suatu penyelesaian berdasarkan musyawarah, itulah yang sering disebut win-win solution. Kalau tidak, mungkin hanya bisa mendekati win-win tersebut. Ini beberapa prinsip dari arbitrase. Oke, berikutnya saya ingin berbicara di tataran praktisnya. Gimana kita kalau berarbitrase biar arbitrasenya boleh dibilang berhasil atau efektif atau efisien. Jadi ada 4 tahap yang harus diperhatikan. Pertama dari mulai perumusan perjanjian arbitrasenya. Jadi kita nggak bicara lagi dulu di masalah pada saat menyelesaikan sengketa, tetapi di rumusan perjanjian arbitrasenya. Ini sangat menentukan efektivitas arbitrasenya, proses arbitrasenya. Kemudian kedua ada persiapan berarbitrase. Bagaimana kita kalau misalnya ada sengketa dan kita akan menyelesaikannya melalui arbitrase. Itu pun harus diperhatikan.
Berikutnya bagaimana pada saat proses arbitrasenya, dan terakhir tentu pada saat pelaksanaan putusan arbitrasenya. Kita akan bahas ini satu persatu. Pertama, merumuskan perjanjian arbitrase. Jadi saya tegaskan sekali lagi, perjanjian arbitrase itu adalah pintu gerbang untuk berarbitrase. Kita nggak usah bicara arbitrase tanpa ada perjanjian arbitrase. Jadi betul-betul ini adalah syarat mutlak untuk suatu sengketa bisa masuk ke arbitrase. Nah, gimana ngerumusinnya? Hindari ambiguitas dengan pengadilan. Tadi sudah disebutkan, jangan sampai ada arbitrase dan pengadilan digabungkan. Nggak boleh. Itu betul-betul haram. Nanti kita susah sendiri ke depannya. Susah sendiri. Mau ke arbitrase atau mau ke pengadilan. Dua-duanya bisa menolak itu. Karena kalau misalnya pengadilan itu sangat alergi loh dengan kalimat arbitrase. Karena tegas dalam Undang-Undang 30 itu di pasal 11, pengadilan negeri wajib menarik diri terhadap sengketa yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Jadi betul-betul pengadilan negeri nggak mau kalau ada kalimat arbitrase dalam kontraknya untuk menyelesaikan itu. Nah, arbitrase pun juga dasarnya adalah kesepakatannya para pihak. Begitu kesepakatannya nggak jelas, apakah mau ke arbitrase ke pengadilan, mereka belum berani, belum tahu apakah mereka berwenang atau tidak. Jadi inilah dilemanya kalau dua-duanya ada. Jangan sampai ada. Betul-betul salah satu saja. Kemudian berikutnya pilih jenis arbitrase. Jadi arbitrase itu macam-macam. Yang perlu dikelirkan, kadang orang itu menganggap Undang-Undang 30 itu sebagai Undang-Undang BANI. Padahal bukan. Undang-Undang 30 itu adalah Undang-Undang arbitrase. BANI itu adalah salah satu lembaga penyelenggara arbitrase. Cuma salah satu. Itu pun kalau arbitrasenya terlembaga. Jadi arbitrase itu bisa diselenggarakannya dua hal. Pertama, arbitrasenya secara ad hoc, jadi betul-betul mandiri oleh para pihaknya sendiri, tidak terikat pada salah satu lembaga apapun, atau arbitrase institusional, arbitrase terlembaga. Nah, salah satunya BANI yang menyelenggarakan itu. Tidak hanya BANI, ada macam-macam di Indonesia saja. Ada BAPMI, BAKTI, segala macam. Itu terserah para pihak. Mau memilihnya mau kemana. Saya mau arbitrasinya ke BANI. Saya mau arbitrasinya ke Badapski misalnya. Saya mau arbitrasinya ke macam-macam. Itu boleh dipilih oleh para pihak. Jadi pertama itu tentukan dulu. Apakah kita mau arbitrasenya secara ad hoc atau terlembaga. Kalau ad hoc cukup merumuskan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Titik. Itu berarti arbitrasinya akan diselenggarakan secara mandiri. Nah, kadang orang menganggapnya arbitrase titik itu sudah ke BANI gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa arbitrasi itu ya BANI, sama dengan BANI. Padahal kan bukan. Tadi saya sudah mulai dengan kita harus clearkan dulu. Arbitrase itu prosesnya, sementara BANI itu lembaga pengadministrasi prosesnya. Itu yang harus di-clearkan. Jadi kalau arbitrase titik, itu arbitrasenya secara otonom, secara mandiri oleh para pihaknya. Tetapi kalau para pihak ingin arbitrasenya secara terlembaga, tulis di situ lembaganya. Arbitrase melalui BANI, katakanlah. Atau arbitrase melalui macam-macam lah yang lain. Terserah, kemanapun. Jadi pilih jenis arbitrasenya. Kemudian berikutnya pilih rules-nya, arbitration rules-nya. Arbitration rules ini menjadi penting manakala kita berarbitrasinya secara ad hoc. Maka kita pilih rules-nya mau yang mana. Biasanya sih kita bisa pakai Undang-Undang 30 atau kalau misalnya kita punya counterpart-nya atau mitra bisnis kitanya itu asing, biasanya itu ada guidance dari PBB, UN Citral. UN Citral itu punya UN Citral Arbitration Rules. Itu bisa dipakai untuk berarbitrase secara ad hoc. Kalau UN Citral ini dia bukan lembaga. Dia hanya rules saja, bukan lembaga arbitrase. Dia hanya punya rules untuk dipakai oleh para pihak yang bersengketa. Itu bisa dijadikan acuan. Boleh juga pakai rules lembaga, misalnya pakai rulesnya BANI, rulesnya yang lain-lain boleh. Dan ini penting kalau misalnya arbitrasenya secara ad hoc. Kalau secara terlembaga, maka otomatis pakai rulesnya lembaga itu. Jadi kalau misalnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa arbitrasenya ke BANI, maka otomatis akan menggunakan rulesnya BANI. Kemudian berikutnya tentukan jumlah arbiter. Ini juga penting, harus tentukan jumlah arbiter. Kalau misalnya tidak ditentukan jumlah arbiternya, pada saat bersengketa, para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai jumlah arbiternya,
apalagi kalau sengketanya dilakukan melalui arbitrase secara ad hoc, maka yang menentukan adalah pengadilan. Jadi pengadilan walaupun dia lepas tangan dari sengketa yang ada klausul arbitrasenya, tetapi mereka masih punya semacam punya semacam kewenangan untuk hal-hal formalnya. Seperti tadi, kalau misalnya ada para pihak nggak sepakat mengenai jumlah arbiternya, maka ditentukan oleh pengadilan negeri. Kalau misalnya ada para pihak yang lalai menunjuk arbiter, maka pengadilan negeri yang akan menunjukkan arbiternya. Kalau para pihak ternyata nggak sepakat mengenai arbiter ketiganya menjadi ketua majelis, maka pengadilan negeri. Macam-macam yang bersifat formal tetap dilakukan oleh pengadilan negeri. Nah, ini harus ditentukan jumlah arbiternya di depan, kembali lagi. Jadi saya mau berapa nih? Mau 1, mau 3, mau 5? Umumnya 3. Dan saya lebih condong untuk merekomendasikan 3, karena petak 3 orang itu lebih kaya daripada 1 orang. Jadi saya sih merekomendasikan 3. Dan jangan sampai genap, walaupun tidak ada aturan bahwa harus ganjil, tetapi jangan sampai genap, karena itu akan merepotkan. Saya pernah melihat satu klausul arbitrase yang arbiternya 2. Pihak pemohon nunjuk 1, termohon nunjuk 1. Mereka bersidang dengan 2 arbiter. Dan kalau misalnya arbiter itu pada saat mengambil putusan berbeda pendapat, maka akan ditunjuk umpire, mereka nyebutnya, wasit. Yang mewasiti 2 arbiter itu. Nah, ini agak sedikit repot. Jadi saya lebih condong menyarankan bahwa memilih jumlah arbiter ini 3 orang. Kemudian tentukan tempat berarbitrase. Ini sebetulnya penting pada saat kita berbicara arbitrase yang skopnya internasional. Terputus, Pak. Mohon maaf, Pak Eko, terputus. Oke. Apa sudah terdengar lagi? Ya, terdengar, Pak. Ya. Oke. Baik, tempat penting manakala kita bicara skopnya internasional. Karena kalau kita berbicara seat of arbitration atau tempat diselenggarakannya arbitrase, maka akan berpengaruh dengan lex arbitrinya, hukum arbitrase yang mengaturnya. Kalau di Indonesia pakai Undang-Undang 30, kalau arbitrasinya di Singapura ya pakai Arbitration Act-nya Singapura, di Prancis ya seperti itu gitu. Jadi ini menentukan lex arbitrinya. Kita mau di mana. Dan kalau kita proyeknya di Indonesia, saya sarankan tempat berarbitrasenya di Indonesia. Biar kita semua familiar dengan hukum-hukum arbitrasenya. Kemudian berikutnya juga pilihan hukum. Ini juga terkait dengan arbitrasenya kalau internasional. Mau hukum mana yang dipilih? Ya tentu saja kalau saya pribadi menyarankan kalau proyeknya di Indonesia pakai hukum Indonesia. Walaupun misalnya counterpartnya Singapura atau Inggris misalnya, pakai hukum Indonesia. Ya, interupsi kemudian, Pak Eko. Mohon maaf, Pak Eko. Mengingatkan saja waktu tinggal 3 menit, Pak. Oke, saya percepat. Ya, baik. Oke, berikutnya terima kasih, Pak. Berikutnya persiapan berarbitrase. Jadi tadi kita sudah merumuskan perjanjian arbitrasenya. Kemudian gimana kita saat bersiap-siap untuk berarbitrase. Pertama cek lagi perjanjian arbitrasenya. Cek lagi, ada nggak perjanjian arbitrasenya? Walaupun kita sudah buat misalnya ada. Kalaupun ada, cek juga syarat-syarat pendahuluannya. Apakah ada atau tidak. Ini berkaitan dengan penggabungan dengan non-adjudikatif. Misalnya harus musyawarah dulu, harus negosiasi dulu, harus mediasi dulu. Apakah sudah dilakukan belum? Kalau belum, takutnya nanti arbitrasenya akan prematur. Jadi itu semua harus dilakukan. Kemudian berikutnya perhatikan komposisi tim kuasa. Jadi kalau di arbitrase ini beda dengan di pengadilan. Kalau pengadilan itu yang beracara harus advokat. Kalau di arbitrase enggak, siapapun boleh. Dan saya suka menyarankan kepada para pihak yang berarbitrase, tim kuasa ini sebaiknya multidisiplin. Ada orang legalnya dan ada orang teknisnya. Kalau konstruksi ada orang yang mengerti masalah konstruksinya, masalah proyeknya. Nanti arbiternya pun akan seperti itu. Ada orang legalnya, ada ahli legalnya, adalah ahli teknisnya. Yang dibicarakan juga nggak hanya legalistik, kita bicara teknisnya juga. Jadi akan efektif kalau semuanya mengandung komposisi itu. Kemudian rumuskan permohonan arbitrase dengan jelas. Dan yang saya garis bawahi di sini sebetulnya klaim-klaim itu harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Karena arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa yang berbayar. Dan berbayarnya itu claim base.
Jadi jangan kita menyebutkan imaterial 20 miliar. Dari mana imaterial 20 miliar itu? Bisa dibuktikan atau tidak? Kita harus berhitung begitu. Karena dengan mencantumkan 20 miliar itu kita akan dicas biaya. Karena claim base tadi. Kemudian siapkan calon arbiternya. Calon arbiternya betul-betul harus kita siapkan di depan sebelum kita masukkan. Karena kita punya waktu 14 hari untuk menunjuk setelah register. Jadi siapa yang akan kita nominasikan sebagai arbiter. Berikutnya siapkan bukti pendukung dan saksi juga di depan. Bahkan beberapa bukti pendukung biasanya dimasukkan bersamaan dengan permohonan arbitrasenya. Kalau di pengadilan kan di belakang ya, begitu ada pembuktian dimasukkan. Di arbitrase sudah bisa dimasukkan dari depan. Saksi pun sudah disiapkan di depan, sehingga pada saat diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, kita sudah siap siapa saksinya, dan kesaksian apa yang akan mereka berikan. Saksi ini termasuk juga ahli juga sudah siapkan di depan. Oke, berikutnya dalam proses arbitrase, pertama tentu kita harus ubah mindset dulu. Dalam kita bicara proses arbitrase, kita betul-betul ubah mindsetnya, jangan bermindset litigasi di pengadilan. Jadi kita bukan berbicara lagi menang kalah, tetapi kita berbicara gimana saya akan membawa suatu solusi-solusi dalam proses arbitrase itu. Sehingga akhirnya mudah-mudahan semuanya menang. Win-win solution tadi. Itu yang ingin dicoba dilakukan dalam proses arbitrase. Ya walaupun pada akhirnya kalau ini gagal, tetap akan ada pembuktian, akan ada saksi. Makanya tadi sudah disiapkan di depan. Kemudian siapkan alternatif solusi. Ini yang suka jarang ya dalam proses arbitrase. Begitu digali oleh arbiternya mungkin bisa muncul, tetapi jarang dilakukan oleh para pihak di depan. Kita membuat siapkan alternatif solusi apa yang saya bawa. Oke, permohonan sudah ada, jawaban sudah ada, itu adalah keinginan tertinggi kita. Tetapi ada nggak sih sesuatu yang bisa kita bawa, kita berikan suatu alternatif lain dari itu. Jika segini saya mau misalnya, atau jika dikompensasikan dengan sesuatu saya mau misalnya. Itu disiapkan dalam proses arbitrase. Tentu yang terakhir, manfaatkan proses musyawarah, hybrid arbitration. Jadi dalam arbitrase itu bisa kombinasi Pak dengan musyawarah yang lain, dengan mediasi, dengan negosiasi, konsiliasi, kita bisa kombinasikan. Dan kalau misalnya tidak tercapai penuh pun musyawarahnya, kita tetap bisa terapkan yang tercapai. Misalnya 10 item yang disengketakan, 6 tercapai musyawarah, kita terapkan musyawarahnya, sisanya diputus oleh majelisnya. Nah kalau ini tidak bisa semua ya baru saksi-saksi, pembuktian muncul, presentasi para pihak dan sampai akhirnya kesimpulan dan diputus oleh majelis arbitrasenya. Tetapi manfaatkan ini, karena inilah yang menuju atau yang membedakan arbitrase dengan pengadilan, yang hasilnya akan menuju pada suatu win-win solution. Oke, berikutnya ini mungkin 2 terakhir Pak. Setelah diputus juga kita bukan diam saja, tetapi pertama maksimalkan kesempatan koreksi. Nah ini juga sesuatu yang hanya ada dalam putusan arbitrase. Di pengadilan, saya pernah ada putusan di pengadilan, salah menulis penggugat dan tergugat saja menjadikan putusannya nggak bisa dilaksanakan. Hasilnya apa? Saya harus naik banding gara-gara itu. Tetapi kalau dalam proses arbitrase hal-hal yang seperti itu bisa diminimalkan. Kita bisa koreksi. Oh ini salah nih menyebut pemohon dan termohon. Oh ini salah nih begini. Oh salah menyebut tanggal. Oh ternyata pembilang dan penyebut angkanya berbeda. Itu bisa kita koreksi. Kemudian yang dikoreksi ini ada 2. Pertama adalah masalah administratifnya seperti yang tadi. Yang kedua aritmatik. Jadi kalau misalnya ada 2 klaim pertama dikabulkan 1 miliar. Klaim kedua 1,5 miliar. Tetapi ditambah menjadi 3,5 miliar kan salah aritmatiknya. Harusnya 2,5 miliar. Nah itu bisa dilakukan koreksi juga. Kemudian berikutnya komunikasikan dengan mitra untuk pelaksanaan sukarela. Jadi begitu diputus, kan langsung ingkrah. Nggak usah nunggu sampai didaftarkan ke pengadilan dulu, nggak usah. Itu hanya mandatori dari undang-undangnya. Bemper untuk eksekusi nantinya. Tetapi pada saat sudah diputus, itu sudah ingkrah. Nggak perlu nunggu tadi. Nggak perlu nunggu didaftarkan, kita bisa langsung komunikasikan dengan pihak mitra untuk pelaksanaan dengan sukarela. Kita bicara segala macam, kita beri kesempatan mungkin berapa lama, atau mungkin kalau misalnya pun dia tidak bisa memberikan atau membayar penuh pada suatu waktu, kita bisa berbicara lagi mengenai tata cara pembayaran. Itu bisa kita lakukan. Kemudian terakhir tentu saja
eksekusi sebagai upaya terakhir. Kalau betul-betul pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan putusan arbitrase, maka kita bisa minta tolong ke pengadilan untuk eksekusi. Catatan penutup, arbitrase merupakan masa depan penyelesaian sengketa nggak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karakteristik arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis menjadikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang layak untuk dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Oke, saya rasa itu dari saya, Pak. Saya kembali.